Hai First Studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Great Master yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Raja Iblis yang sangat marah kepada umat manusia dikarenakan Mu Chen telah menghancurkan keempat matanya, sehingga ia pun memberikan kekuatan iblisnya kepada Ming Er yang membuat Ming Er berubah bentuk dan terlihat menjadi kuat agar Ming Er bisa membunuh Mu Chen. Lalu Qian Er menemui Mu Chen dengan menanyakan keberadaan Mu Bai saat ini, dan mereka berdua harus berbohong dengan mengatakan kalau Mu Bai telah tewas di saat bertarung dengan naga hitam. Dikarenakan saat ini mereka tidak ingin Qian Er sampai tahu kalau Mu Bai telah bersekutu dengan klan iblis. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Qian Er merasa bersedih dan tak percaya kalau Mu Bai telah meninggalkannya. Lalu ia pun masuk ke dalam kamar Mu Bai dengan mengambil sebuah gulungan spiritual milik Master Heyao yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Ia pun berencana pergi ke kota kuda putih untuk memastikan apakah Mu Bai masih hidup atau tidak. Singkatnya, di malam harinya, Qian Er telah tiba di kota kuda putih dan terus mencari keberadaan Mu Bai di sana. Sesaat ia berhasil menemukan jasad Mu Bai yang tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah ia cek, Mu Bai saat ini belumlah mati, namun dalam kondisi sekarat. Ia pun langsung menggunakan kekuatan spiritual milik Master Heyao untuk memberikan energi spiritualnya kepada Mu Bai agar Mu Bai bisa pulih kembali. Di tempat lain, terlihat Suantong menghampiri Luli dengan menanyakan mengenai darah Jiu yang merupakan burung merak. Dikarenakan mendapatkan darah burung merak merupakan misi mereka untuk menyelamatkan klan Dewa Luo. Namun Yuli tidak ingin melakukan hal tersebut dikarenakan burung merak sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri dan ia tak mungkin membunuhnya hanya demi mendapatkan darahnya. Yang terlihat Jiu mendengar percakapan mereka berdua dan hal tersebut membuatnya menjadi kesal kepada Suantong. Tak lama kemudian, Jiu pun datang menghampirinya. Ia pun mengeluarkan sebuah pil dari mulutnya dan pil tersebut merupakan darah miliknya yang langsung ia berikan kepada Luli. Hal tersebut membuat mereka berdua sangatlah terkejut dikarenakan menurut mereka untuk mendapatkan darah Jiu harus membunuhnya. Dengan bersamaan Mu Bai akhirnya telah sadar kembali. Ia pun menyadari kalau dirinya bisa sembuh dikarenakan Qian Er telah memberikan energi spiritualnya. Ia pun menjadi marah kenapa Qian Er dikarenakan hal tersebut bisa membahayakan nyawanya. Di sanalah Mu Bai pun menceritakan semuanya kalau ia adalah pengkhianat yang sebenarnya di perguruan Bei Changling. Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar, ia bekerja sama dengan Raja Iblis dan berniat membunuh Mu Chen. Dengan mendengar pengakuannya, Qian Er tetap tidak peduli dikarenakan ia akan tetap mendukung apa yang Mu Bai lakukan. Singkatnya, Mu Bai dan Qian Er masih berada di kota kuda putih yang sudah hancur. Di sana Qian Er memberikan senjata kipas miliknya, namun Mu Bai sudah tidak memerlukan barang itu lagi dikarenakan dia merasa dirinya saat ini sudah tidak berguna dan tidak memiliki energi spiritual lagi. Namun sesaat mereka menyadari ada seseorang yang datang ke sana, Mu Bai segera membawa Qian Er untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Mu Chen yang juga ikut mencari jasad Mu Bai, dan dikarenakan tidak ketemu, maka Mu Chen akhirnya membuat batu nisan atas nama Mu Bai. Setelah Mu Chen pergi, Mu Bai pun berencana akan berubah menjadi manusia normal agar bisa hidup damai bersama Qian Er yang tidak akan melakukan tindakan kejahatan lagi. Setelah itu Mu Chen pergi ke tepi laut untuk mengambil pilar naga yang berada di sana. Karena ia memiliki energi spiritual naga putih, ia pun mampu memanggil pilar naga. Namun siapa sangka pilar naga masih menyimpan kekuatan iblis dari naga hitam. Hal tersebut membuat tubuhnya bereaksi terhadap kekuatan iblis tersebut. Di tempat lain, Ming Er saat ini berhasil merubah dirinya menjadi salah satu murid di perguruan Bei Changling bernama Muling dan langsung mengambil aura kehidupan Muling yang asli hingga tewas di tempat. Yang saat ini Ming Er akan menggunakan penyamarannya untuk mencari keberadaan Mu Chen di perguruan. Setelah itu ia pun bertemu dengan Sun Er dan King San. Di sana Ming Er bertanya mengenai keberadaan Mu Chen saat ini. Mendengar hal tersebut, Sun Er merasa aneh dikarenakan seharusnya Muling mengetahui kalau Mu Chen telah pergi dari perguruan. Namun kenapa saat ini ia bertanya kembali? Oleh karena itu Sun Er pun menyadari ada yang tidak beres yang terjadi kepada Muling.
Sementara saat ini Mubai tak sengaja bertemu dengan Muchen yang telah pingsan di tepi laut. Sambil memegang pilar naga yang masih diselimuti aura iblis, ia pun berusaha melepaskan pilar naga dari genggaman tangan Muchen supaya Muchen tidak terpengaruh oleh kekuatan iblis. Ia melakukan hal tersebut sebagai balas budinya kepada Muchen, dan setelah itu ia pun pergi dari sana yang sudah tidak berniat lagi untuk membunuhnya. Ming-Er yang saat ini bertemu dengan Jiu, dan ia pun teringat kalau Jiu adalah hewan spiritual yang nadinya menyatu dengan Muchen. Apabila ia berhasil membunuhnya, maka Muchen juga akan ikut mati. Maka dari itu secara diam-diam ia pun akan membunuhnya. Namun Baitung dengan cepat mencegah tindakannya. Mengetahui kalau di hadapan mereka bukanlah Muling yang asli, Jiu pun langsung segera menyerangnya. Namun di sana dengan mudahnya Ming-Er berhasil mengalahkan Jiu beserta Baitong, dan saat ini ia pun akan membunuh Jiu yang berada di genggamannya. Kemudian terlihat Shen berhasil tiba tepat waktu dan menggagalkan niat dari Ming-Er yang akan membunuh mereka. Dikarenakan misinya saat ini telah gagal, Ming-Er lalu meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Muchen yang berada di tepi laut telah tersadar dan melihat pilar naga yang telah lepas dari tangannya. Ia pun mengambil kembali dengan kain yang ia robek. Dan singkatnya Muchen pun kembali ke perguruan dengan mendapatkan informasi kalau Muling saat ini telah tewas terbunuh. Ia pun memberikan penghormatan terakhirnya dan seluruh murid merasa bersedih dikarenakan kehilangan salah satu teman mereka. Setelah itu Muchen mengumpulkan semua orang dan menunjukkan pilar naga yang berhasil ia dapatkan. Di sana King San yang akan memegangnya seketika terlempar dikarenakan pilar naga tak bisa disentuh oleh sembarang orang. Dikarenakan pilar naga saat ini masih memiliki aura iblis, mereka semua pun harus menghilangkan aura iblis tersebut. Muchen bersama yang lainnya lalu menemui Beiming untuk meminta solusi kepadanya. Beiming yang melihat pilar naga juga merasa kebingungan bagaimana caranya memisahkan aura iblis di dalam pilar naga. Namun ada satu cara yang ia tahu, yaitu seseorang harus menjadi abadi terlebih dahulu baru bisa memegangnya secara langsung dan menghapuskan aura iblis di dalam pilar naga. Sesaat Jiu teringat kalau terdapat warisan dari Jiu yang bernama warisan burung abadi, dan ia berniat untuk mencarinya. Apabila ia bisa menjadi burung merak abadi, maka ia bisa memegang pilar naga dan memisahkan aura iblisnya. Dikarenakan itu satu-satunya cara, mereka pun berniat untuk mencari keberadaan warisan burung abadi. Di lain tempat, Mubai dan Qian-Er telah berada di kerajaan Liu. Mubai pun membawanya ke sana agar bisa memulai hidup yang baru. Keesokan harinya Muchen dan Jiu pamit kepada mereka untuk pergi ke wilayah hewan spiritual untuk mencari keberadaan warisan burung abadi. Sedangkan Luli akan kembali ke klan Dewa Luo untuk menemui kakeknya dan memberikan darah burung merak yang telah mereka dapatkan. Singkatnya, Luli dan Suantong telah tiba di klan Dewa Luo. Luli segera menemui kakeknya dan memberikan darah burung merak. Melihat hal itu membuat sang kakek menjadi sangat senang. Tak lama kemudian datanglah para tetua. Salah satu tetua di sana memaksa Luli untuk segera menikah dengan klan Dewa Merah agar klan Dewa Luo mereka bisa selamat dan para warga bisa hidup dengan tenang. Dan hal tersebut pun ditentang oleh kakek Luli dikarenakan pengorbanan Luli sama saja menyatakan menyerah kepada pihak musuh, dan perdebatan pun terjadi di sana. Luli pada akhirnya membuat keputusan kalau ia akan menikah dengan klan Dewa Merah, namun dengan satu syarat, ia akan mengikuti ujian untuk menjadi seorang Dewi Suci. Apabila ia berhasil menjadi Dewa Suci, maka ia akan menikah dengan Suling klan Dewa Merah. Namun apabila ia gagal menjadi Dewa Suci, maka ia menolak menikah dengan Suling. Yang pada akhirnya kesepakatan itu pun disetujui oleh para tetua yang memaksa Luli untuk menikah. Saat ini Muchen dan Jiu telah tiba di wilayah hewan spiritual. Saat masuk ke dalam hutan tersebut, sesaat ada seseorang yang datang memperhatikan mereka berdua. Di saat itu Susi, utusan dari klan Dewa Merah, datang ke sana dan memaksa Luli untuk segera menikah dengan pemimpinnya. Apabila tidak, maka klan Dewa Merah akan segera menghancurkan klan Dewa Luo. Tidak hanya itu, Susi juga menceritakan kalau Luli telah menjalin hubungan dengan seorang manusia bernama Muchen. Mendengar hal itu, para tetua dan kakek Luli menjadi sangat terkejut. Dikarenakan sesuai peraturan dewa, tidak boleh menjalin hubungan dengan manusia. Apabila rumor itu tersebar luas ke semua warga, maka Luli akan dihukum.
Setelah itu Luli pun mengatakan ia akan memutuskan hubungan dengan Mu Chen dan mengikuti ujian untuk menjadi Dewi Suci dan menyelamatkan klan Dewa Luo. Di sana para tetua akan menjaga rahasia mengenai Luli yang dekat dengan manusia, sehingga di sana para tetua akan menjaga rahasia mengenai Luli yang dekat dengan manusia. Sementara Mu Chen yang sedang menelusuri hutan tersebut, namun sesaat Mu Chen ditarik oleh akar pohon. Jiu yang baru menyadari kalau Mu Chen telah menghilang seketika menjadi panik. Tak lama kemudian Bai Tong datang menyusulnya dengan alasan ia sangat mengkhawatirkan Jiu, yang ternyata orang yang mengintai dari tadi adalah Bai Tong. Dikarenakan Mu Chen tidak berada di sana, maka Jiu mengajaknya untuk mencari Mu Chen terlebih dahulu. Mu Bai yang sedang beristirahat tiba-tiba dihampiri oleh seorang tabib wanita yang melihat tubuhnya saat ini tidak memiliki energi spiritual lagi. Ia bersedia membantunya untuk mengembalikan energi spiritual milik Mu Bai, dan Qian Er yang berada di sana menyetujuinya dikarenakan sangat bagus untuk Mu Bai bisa memiliki energi spiritual lagi. Di saat Qian Er pergi, Mu Bai pun mulai diobati oleh tabib wanita itu, yang ternyata wanita tersebut adalah Ming Er yang meminta Mu Bai untuk kembali mengikuti Raja Iblis. Mengetahui hal itu, Mu Bai pun sangat terkejut dan menolak semua permintaannya. Sehingga di sana Ming Er mengatakan apabila Mu Chen menolak maka ia akan membunuh Qian Er. Sehingga hal tersebut membuat Mu Bai menjadi terpaksa untuk menuruti permintaannya itu. Setelah itu Qian Er yang kembali menemukan surat dari Mu Bai yang mengatakan untuk tidak usah mencarinya lagi dikarenakan ia akan pergi. Qian Er pun menjadi sangat bersedih dan berusaha menyusulnya. Sementara Jiu merasa kebingungan dengan Mu Chen yang hilang entah kemana, dan ia bersama Bai Tong telah mencarinya, namun tetap saja mereka tidak berhasil menemukannya. Singkatnya, klan Dewa Luo saat ini dalam masalah, yang dimana klan Dewa Merah telah menyerang dan berhasil menangkap kakeknya Luli. Mendengar hal tersebut, Luli tentu saja tidak akan ambil diam. Tianlong, salah satu tetua di sana, akan membantu mereka untuk menyelamatkan kakek Luli saat ini. Dan Luli yang menemui Suling dengan meminta untuk membebaskan kakeknya tersebut. Suling mengatakan ia akan membebaskannya apabila Luli menerima untuk menikah dengannya. Tak lama kemudian Tianlong datang ke sana. Ternyata semuanya ini ulah dari Tianlong yang berkhianat dan memilih untuk bekerja sama dengan Suling dengan menjebak kakeknya Luli. Ia melakukan hal itu supaya Luli segera menikah dengan Suling. Melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Tianlong, Luli akhirnya menuruti kemauan Suling asalkan kakeknya dan Xuantong dibebaskan. Saat ini Mu Bai pun diberikan kekuatan sangat besar oleh Raja Iblis. Tidak hanya itu, otaknya juga dicuci agar membenci Mu Chen dan membunuhnya. Saat ini Raja Iblis sudah tak memiliki pasukan lagi. Maka dari itu ia memperkerjakan Mu Bai dikarenakan baginya Mu Bai satu-satunya orang yang cocok untuk menyelesaikan misinya saat ini. Mu Bai juga diberikan senjata kipas yang baru oleh Raja Iblis dan kekuatannya saat ini sangatlah besar, bahkan mengalahkan kekuatan Ming Er. Mu Chen yang menghilang ternyata diculik oleh seorang wanita hewan spiritual bernama Mantulo dan ia disekap di sebuah tempat. Setelah itu Mantulo menggunakan baju merah dan menangis di bawah pohon. Melihat ada orang lain selain mereka, Jiu dan Bai Xing segera menghampirinya dan mereka pun sadar kalau Mantulo merupakan salah satu hewan spiritual. Di saat mereka menanyakan apa yang telah terjadi, Mantulo hanya menangis dan tidak mengatakan apa-apa. Terlihat Luli memanggil Suling. Di sana ia menyetujui untuk menikah dengannya. Namun dengan satu syarat, Suling harus membebaskan semua warga dan para dewa di klan miliknya. Tentu saja Suling pun menerima semua kemauannya dan hari pernikahan mereka akan ditentukan beberapa hari lagi. Di tempat lain, terlihat Qian Er yang telah kembali ke perguruan secara diam-diam mencari peta wilayah hewan spiritual. Dikarenakan ia tahu Mu Chen pergi ke sana dan pastinya Mu Bai juga akan ke sana. Bahkan ia juga mencuri gelang formasi pengiriman agar ia bisa langsung berteleportasi. Di malam itu juga ia pun segera pergi menggunakan gelang formasi pengiriman dan langsung tiba di wilayah hewan spiritual. Secara diam-diam, Xuantong menyamar menjadi pasukan klan Dewa Merah. Ia pun menghabisi seluruh prajurit klan Dewa Merah agar bisa menyelamatkan kakeknya Luli yang sedang disekap. Setelah berhasil menyelamatkannya, Xuantong membawa kakek Luli ke tempat yang aman. Dan setelah itu ia akan kembali lagi untuk menggagalkan pernikahan Luli dengan Suling. Sang kakek memintanya untuk berhati-hati dikarenakan Suling dan klan Dewa Merah bukanlah pasukan yang mudah untuk ditaklukkan.
Sementara itu Mantulo yang menggunakan baju merah seketika berubah menjadi wanita yang jahat yang menggunakan baju biru. Hal itu membuat Jiu dan Baitong menjadi heran. Mereka melihat Mantulo seperti memiliki dua kepribadian. Yang pada akhirnya Kian pun berhasil menyusul Mubai yang juga tiba di wilayah hewan spiritual. Ia pun terus memohon kepadanya agar Mubai mau kembali dengannya. Namun di sini Mubai sudah tidak bisa seperti dulu lagi dan ia pun memaksa Kian agar segera melupakannya. Singkatnya Luli pun membawa Suling ke danau klan Dewa Luo miliknya. Secara diam-diam Luli akan melukainya dan menyerangnya. Namun rencananya itu sudah diketahui oleh Suling dan digagalkan dengan sangat mudah. Suling pun mengatakan kalau ia sangat mencintainya. Ia pun melakukan semuanya ini hanya semata agar bisa menikahi Luli. Apabila keinginannya terwujud maka ia akan melepaskan klan Dewa Luo dan tidak akan menyerangnya kembali. Yang pada akhirnya Suling pun menyegel kekuatan Luli supaya Luli tidak berulah kembali. Sedangkan saat ini Mantulo telah sadar dan kembali ke wujud baiknya. Mereka berdua pun kebingungan dengan kondisi Mantulo saat ini yang seketika berubah baik dan berubah menjadi jahat. Mantulo mengatakan ia juga tidak tahu dengan kondisinya saat ini. Intinya apabila ia pingsan maka ia tidak akan sadar kembali mengenai apa yang sudah ia lakukan. Kemudian Jiu pun lalu menanyakan keberadaan warisan burung abadi. Secara kebetulan Mantulo mengetahui lokasinya dan siap menunjukkan arah kepada mereka. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan Muchen yang sedang diikat di sebuah pohon. Yang ternyata pohon itu merupakan warisan burung abadi yang dicari oleh mereka saat ini. Namun siapa sangka di atas pohon tersebut terdapat mata iblis yang seketika menyerang mereka, yang membuat Mantulo menjadi pingsan kembali dan berubah menjadi kepribadiannya yang jahat. Melihat Mantulo yang menyerang mereka, Muchen pun segera menyegel kekuatan jahatnya dan membuatnya pingsan kembali. Hal tersebut seketika membuat Mantulo berubah menjadi kepribadian yang baik. Singkatnya Mantulo akhirnya sadar kalau selama ini ia dirasuki oleh kekuatan mata iblis yang berada di atas pohon tersebut. Dan selama ia pingsan maka dirinya yang jahat akan merasuki tubuhnya. Apabila itu dibiarkan begitu saja, maka cepat atau lambat kesadarannya Mantulo akan kembali dialihkan oleh kekuatan iblis. Mendengar hal tersebut, Muchen berencana menghancurkan mata iblis tersebut dan merebut warisan burung abadi agar Jiu bisa memiliki kemampuan hidup abadi. Sesaat Mantulo merasakan ada kekuatan spiritual Futu di dalam tubuh Muchen, dan di sini Muchen pun pada akhirnya bercerita kalau ia memang memilikinya dan ibunya merupakan dewi yang berasal dari klan Dewa Futu. Mendengar hal itu Mantulo pun menjadi senang dikarenakan ibunya Muchen merupakan teman seperjuangannya di saat dulu dalam melawan Raja Iblis sekitar ribuan tahun yang lalu. Setelah itu mereka bersama-sama untuk segera membinasakan mata iblis dan memberikan waktu kepada Jiu untuk mengambil warisan burung abadi. Ritual itu pun mulai dilakukan, namun sesaat Mubai dan Ming-Er telah tiba di sana. Di tempat lain, Suling menangkap Suantong yang sedang menyamar menjadi pasukan miliknya. Di sana Suling tidak akan membunuhnya, melainkan ia meminta Suantong untuk memberikan informasi kepada Muchen dan menantangnya berduel secara adil. Apabila Muchen mengalahkannya, maka ia tidak akan menikah dengan Luli. Dan di sini ia mencoba bersikap adil kepada Luli agar Luli mau menikahinya tanpa adanya paksaan. Mubai di saat itu tak segan-segan menyerang Muchen, sedangkan Muchen tidak melawannya dengan sungguh-sungguh dikarenakan ia tahu di dalam lubuk hati Mubai masih tersimpan kebaikan dan ia akan menyadarkannya. Oleh karena itu Mubai tidak membunuhnya. Ming-Er yang kesal lalu turun tangan, namun Baitong merelakan nyawanya untuk melindungi Muchen. Yang pada akhirnya Jiu pun berhasil berubah bentuk menjadi abadi. Ia pun balik menyerang mereka. Melihat Jiu yang memiliki kekuatan besar, Ming-Er membawa Mubai untuk mundur dari sana. Terlihat mata iblis juga berhasil dihancurkan oleh Jiu menggunakan kekuatan abadinya saat ini. Di lain tempat, kakek Luli datang seorang diri ke perguruan Bei Changling. Di sana ia meminta bantuan perguruan Bei Changling untuk menyelamatkan Luli dari pernikahannya dengan Suling. Mendengar hal tersebut, Shen sebagai pemimpin perguruan tentu saja akan membantunya dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke klan Dewa Luo. Baitong pada akhirnya tewas di sana dan kematiannya membuat Jiu bersama yang lainnya sangatlah bersedih. Secara kebetulan Kian juga berada di sana. Tak lama kemudian, Suantong menggunakan formasi pengiriman untuk mendatangi Muchen dengan memberikan informasi kalau Suling akan menikahi Luli dan Muchen harus secepatnya pergi ke klan Dewa Luo.
Singkatnya, Suantong telah kembali dan saat ini Shen dan Sun Er sudah berada di wilayah klan Dewa Luo dalam memikirkan sebuah strategi. Dan di sana Suantong mengatakan kalau Mu Chen sebentar lagi akan datang. Sesaat ia meminta pemimpin klan Dewa Luo untuk membunuh tetua Tianlong, dikarenakan bagaimanapun juga Tianlong adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Suling. Apabila dibiarkan masih hidup, maka semua misi penyelamatan Luli yang mereka rencanakan akan berakhir sia-sia. Dan di malam harinya Tianlong yang sedang sendirian langsung dibunuh oleh Suantong hingga tewas di tempat. Keesokan harinya, Mu Chen dan Qian Er datang ke sana. Di sana Shen mengatakan kalau Luli akan menikah esok hari. Dan mendengarkan hal itu, Mu Chen seketika langsung terdiam. Setelah itu Shen memperkenalkan pemimpin klan Dewa Luo yang bernama Tian He yang merupakan kakeknya Luli. Dan melihat Mu Chen di sana, Tian He pun lalu membawanya keluar sebentar. Di sana ia pun mengatakan kalau hubungan antara dewa dewi dan manusia sangatlah dilarang. Ia pun tahu Mu Chen dan Luli saling mencintai, namun ia pun tak ingin Mu Chen menjalin hubungan dengan Luli. Ia pun memohon meskipun ia akan membutuhkan bantuan dari Mu Chen. Namun peraturan dewa dewi tidak boleh dengan manusia sudah ada sejak lama dan ia tak mungkin melanggarnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.